Haikal Hasan minta maaf, kini sebut Soekarno seorang wali. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan yang kami lakukan, ada baiknya itu ditelepon, bertanya. Saya berusaha mencari tahu yang melapor siapa, saya mau mencari alamatnya, mau berkunjung, kenapa melaporkan, kalau kesalahan saya minta maaf. Enak sekali Pak suasana seperti itu. Kalau tiba-tiba lapor, polisi lapor, polisi lapor, polisi, mau dibawa kemana Pak persaudaraan kita? Suasana itu di bawah kita tuh banyak loh Pak. Akhirnya timbul perselisihan yang lebih besar lagi. Ini kenapa gitu loh? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Saya menginginkan musyawarah. Ingat Pak, satu musuh itu terlalu besar bebannya. 1000 teman itu juga masih kurang. Berteman, silaturahim jauh lebih baik daripada bermusuhan seperti ini. Saya memahami dan itu sebuah konsekuensi apabila orang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi perlu dicatat, tidak harus dan tidak boleh bermusuhan. Jadi prosesnya ini ya, perlu saya informasikan kepada masyarakat bahwa setiap laporan masyarakat ya itu diterima oleh piket reserse ya, piket Bareskrim. Kemudian nanti dari laporan tersebut tentunya akan dianalisa oleh Biro Analis Bareskrim. Ya, jadi konteks laporannya, kemudian barang-barang bukti yang disertakan dalam laporannya, dan di situ dari hasil analisa tersebut, secara komprehensif tentunya melalui mekanisme gelar perkara juga, baru nanti diputuskan direktorat mana yang menangani sesuai dengan unsur delik dan barang bukti yang disertakan oleh pelapor. Yang dilaporkan kan menyangkut masalah ujar kebencian, itu tentunya nanti kan perlu pembuktian dulu, apalagi kalau misalnya undang-undang ITE, maka kita harus memeriksa beberapa saksi ahli bahasa, kemudian kita juga menganalisa proses pembuktian secara ilmiah melalui laboratorium forensik digital yang kita miliki, dan juga saksi ahli ITE sendiri. Artinya semuanya mekanisme melalui manajemen penyidikan itu sebagai standar operasional prosedur itu harus dilakukan. Ya nanti barang bukti yang paling pokok, artinya barang bukti itu karena nanti dijadikan fakta hukum untuk mengkonstruksi delik pidananya, begitu. Penyelidikan itu kan untuk membuktikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan. Makanya penyidik dalam hal ini melakukan dan mengumpulkan alat-alat bukti dan barang bukti yang dijadikan alat bukti. Ketika nanti memang itu merupakan suatu peristiwa pidana, maka akan ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu juga berproses dan semuanya melalui mekanisme gelar perkara. Yang kita selalu mengedepankan asas kehati-hatian juga, tidak boleh serta-merta. Haikal Hasan Baras memberikan klarifikasi terkait ceramahnya yang menyebut Bung Karno sering memenjarakan ulama. Haikal sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan terhadap Presiden pertama RI, Soekarno. Ketika saya berkata, beliau itu Soekarno memenjarakan, itu saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena kalaupun itu betul-betul terjadi, itu merupakan sesuatu yang kita kubur sama-sama. Ismail Zamaksi, Ari Official, seperti dilihat redaksi Senin 14 Februari 2022. Selain meminta maaf, Haikal meralat ucapannya. Kali ini ia menyebut Soekarno layaknya seorang wali. Proklamator kita, saya sempat menyebutnya sebagai seorang wali. Luar biasa beliau, tutur Haikal. Haikal kemudian meminta maaf apabila ceramahnya di masa lalu itu banyak menyinggung perasaan orang lain. Menurutnya, untuk sejarah itu biarlah berlalu. Di antara semua pidato atau ceramah saya, betul-betul saya mengagungkan, memuliakan, dan mendoakan Bung Karno, ujar Haikal. Sebelumnya Haikal dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM. Haikal dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Soekarno saat memberikan ceramah. Dalam video ceramah yang beredar, Haikal yang menyebut Soekarno tukang penjarakan ulama meresahkan masyarakat. Diduga video tersebut merupakan video lawas yang kembali viral. Tentu kami merasa dirugikan sebagai kelompok nasionalis Soekarnois karena REPDEM sebagai pengikut Bung Karno yang berjejaring di 34 provinsi dan 500 kabupaten atau kota menyayangkan apa yang dikatakan Haikal Hasan, ujar Ketum DPN REPDEM Wanto Sugito. Pendakwa Haikal Hasan mengeklaim di antara pidato ataupun ceramahnya selama ini betul-betul mengagungkan Bung Karno dan semua presiden lainnya yang sudah wafat maupun yang masih hidup.
Sebelumnya argumen Haikal Hasan mengenai Presiden pertama Indonesia Soekarno terus disoroti dari berbagai kalangan. Dilansir dari fajar.co.id, teranyar dia mengaku saat ini dirinya sedang berbicara tentang sejarah yang memang seharusnya tidak perlu diungkit. Bahkan dalam catatan dilihat bahwa di akhir khutbah kedua saya pasti mendoakan itu semua, bahkan presiden dan wakil presiden semuanya, ujarnya. Terkait dengan ucapannya sebelumnya menyebut Soekarno kerap memenjarakan ulama, dia meminta maaf. Itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalaupun itu terjadi pada zaman itu merupakan hal yang kita kubur bersama-sama, ujarnya. Di sisi lain dia mendadak mengangkat nama Soekarno dengan menyebut Soekarno ibarat seorang wali. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya, dan proklamator kita, saya sempat menyebutnya sebagai seorang wali karena saya baca dalam buku Bung Karno Mencari dan Menemukan Tuhan, itu luar biasa beliau, imbunya. Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ruhut Sitompul sangat mengecam argumentasi yang dikeluarkan oleh Haikal Hasan. Kapolri, manusia seperti ini mestinya setelah dilaporkan sesuai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, tercinta sebagai negara hukum, segera diproses. Faktanya congornya setelah ngebacot karena berlagak tell me, telat mikir ya, minta maaf, merdeka. Tulis Ruhut dikutip fajar.co.id dalam akun Twitternya, Senin 14 Februari 2022.